Melanjutkan chapter sebelumnya, Pendeta Agung Eufemia Vega yang tahu jika semua orang seakan memojokkan dirinya karena kelalaiannya semua ini bisa terjadi. Ia pun kemudian berkata, "Baiklah, ini semua memang kesalahanku karena aku yang tidak mengikuti ujian dalam subjek deteksi kebohongan. Wajar saja kalau aku dicurigai oleh semua orang-orang di tempat ini." Dengan nada yang tegas seakan sedikit marah, Pendeta Vega juga menambahkan, "Apa kalian semua sudah puas sekarang? Pendeta Agung, kami mohon maaf, Great Priest, kami menyadari kesalahan kami. Tolong matikan cahaya ini, karena ini sungguh sangat menyelokan sekali." Tuan Aguston lalu tertawa, "Hahaha, Great Priest, mohon maaf atas ketidaktahuan orang-orang ini. Kami selalu percaya pada Anda. Dan dengan kekuatan Anda tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan sedih seperti ini," ujar dari Tuan Aguston. Akan tetapi, jika mantra terdeteksi kebohongan Anda tidak bermasalah, berarti tidak ada satupun orang yang hadir di sini itu berbohong. Jadi, siapa yang telah membunuh penguasa dosa asal untuk menghindari mata dan telinga dari berbagai negara dan membunuh penguasa dosa asal tanpa ada yang menyadari? Orang ini pasti sangat kuat tentunya. Nyonya Carolina juga angkat bicara, "Tidak, semua kombat tingkat tinggi dari setiap negara ada di sini. Sejauh ini aku tahu berapa ahli tingkat demigod tidak hadir di pertemuan ini. Apakah mereka yang melakukannya? Itu semua tidak mungkin, tapi kita tidak punya bukti apapun," ujar dari Tuan Tangsan. "Kalian semua coba tenanglah dulu. Mantraku bukan hanya mendeteksi kebohongan saja. Bahkan jika seorang subjek tidak terlibat dalam pembunuhan penguasa dosa asal, hanya memberitahu si pembunuh akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Namun faktanya, tidak seorang pun melakukan itu di tempat ini." Tiga petinggi ini pun juga sependapat dengan ucapan mereka. Bahkan Great Priest tidak tahu, jadi siapakah sosok ini? Pasti ini adalah kekuatan dewa yang luar biasa yang ada membantunya. Semuanya, kejadian ini memang aneh, namun karena itu sudah menjadi kenyataan, kita hanya bisa terus mengamati apa yang terjadi selanjutnya. Pertama-tama, seharusnya negara Sakura direncanakan untuk menjadi yang pertama melakukan serangan. Akan tetapi, penguasa kerasukan telah dikalahkan lagi, dan penguasa dosa asal berikutnya berada di lapisan ke-200 Demon Abyss. Tuan Tokugawa, bisakah negara Sakura melanjutkan tantangan berikutnya? Pendeta pun bertanya pada Tuan Tokugawa, dan menurut Tuan Tokugawa sendiri, "Kami sangat ingin melanjutkannya, tapi kami menyesal kekuatan kami tidak cukup untuk melanjutkannya. Penguasa dosa asal yang melebihi lapisan ke-100 itu wilayah yang sangat sulit untuk kami capai. Kalau begitu, sesuai dengan urutan kesepakatan Serikat Elang akan mengambil alih tugas negara Sakura untuk menjelajahi jurang. Tentu saja sebagai korban dari kejadian ini, sang pengelola akan memberikan Anda sebuah kompensasi tertentu. Apakah dapat diterima?" Tentu saja, kita mengikuti perintah dari Great Priest. Kalau itu memang yang terbaik, lakukan saja. Negara Sakura tidak ada keberatan menurutku, ujar dari Tuan Aguston. "Baiklah kalau begitu, kurasa semuanya sudah clear sekarang. Selain itu, aku juga mengumumkan bahwa mulai hari ini jalan pintu masuk ke Demon Abyss untuk semua negara akan dijaga oleh pasukan dari kota suci untuk memastikan akses terkendali ke Abyss dan mencegah kejadian tersebut terjadi lagi." Jika tidak ada komentar dan kalian semua sudah paham dengan apa yang barusan aku katakan, lebih baik kita tutup rapat ini sampai di sini saja. Cerita pun kemudian berlanjut ke kediaman Suyang, yang dimana nampaknya Suyang sedang terburu-buru pergi ke suatu tempat. Ia berkata, "Dengan senjata penguasa dosa asal di tanganku sekarang, dan poin pengalaman sudah maksimal, perjalanan ini membuahkan hasil. Aku harus segera mengamati kelas." Kemudian Suyang pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang isinya sama dengan dua petinggi sebelumnya.
Pengumuman dunia, senjata pertama dari seri River Shin telah diperoleh. Kemajuan subjugasi bos kelas dunia 1 sampai level 7. Wow, apakah ini pemeliharaan untuk artefak penguasa dosa asal? Mereka bahkan mengeluarkan pengumuman dunia. Aku cuma bisa bilang, aku cukup senang karena namaku tidak disebutkan. Kalau tidak, aku pasti akan diincar oleh orang lain. Kejadian ini pasti akan meningkatkan kewaspadaan pihak-pihak tinggi dari negara-negara lain. Jadi, aku harus lebih berhati-hati dalam tindakanku di masa depan. Pertama-tama, aku sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa aku memiliki senjata dosa asal. Bahkan dalam situasi berbahaya sekalipun, aku tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, konsekuensinya aku sangat berat. Seperti kata pepatah, orang biasa itu tidak bersalah, tetapi memegang barang berharga akan menimbulkan rasa bersalah juga masalah. Di samping itu, hey, tunggu dulu, Beling adalah satu-satunya orang yang mengetahui level bakatku yang sangat cepat ini. Karena aku takut dia curiga. Jika mengetahui tentang beredarnya kabar ini, pasti semua pertanyaan akan tertuduh padaku. Aku tahu sekarang harus berbuat apa. Aku rasa aku harus memperlambat perubahan kelas dulu. Baru sehari sejak itu, aku menyelesaikan tugas transisi keempat. Karena kalau aku langsung menerima tugas transisi kelima sekarang, siapapun akan melihat bahwa ada masalah plus menangkap naga raksasa itu terlalu mencolok dan sudah menarik banyak perhatian. Jika orang-orang menghubungkan dengan kekalahan penguasa dosa asal, itu tidak akan bagus. Pasti mereka akan mencurigaiku. Tapi kalau cuma menunggu hal semacam itu sama sekali bukan gayaku. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Suyang pun kemudian disapa oleh pelayannya yang bekerja di rumahnya. Halo tuanku, bagaimana kabar Anda hari ini? Apa kau lagi mencuci? Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku sungguh sangat merepotkanmu. Tidak tuan, terima kasih atas perhatian Anda juga. Tapi ini sudah tugasku. Sembari memegang tangan pelayannya itu, Suyang pun berkata, aku ingat, bukannya kita punya sebuah mesin cuci di rumah ini kan? Terus kenapa kau masih mencuci dengan tangan seperti ini? Itu sangat melelahkan dan dapat membuat tanganmu yang lembut ini menjadi kapalan nantinya. Wow, Tuan sangat dekat denganku. Aku rasa Tuan harus menjaga jarak dariku. Sembari berlari pergi meninggalkan Suyang, pelayan itu berkata, mesin cuci memang mudah digunakan, tapi saya lebih suka mencuci dengan tangan seperti sekarang. Saya bisa membersihkan noda membandel sedikit demi sedikit dan melihat semua orang mengenakan pakaian yang bersih dan rapi membuat saya merasa sangat bahagia juga puas. Jadi begitu ya, ujar dari Suyang sembari melihat pelayannya yang kabur dari tempat itu. Mendengar perkataan pelayannya barusan, Suyang pun nampaknya menemukan sebuah ide dari si pelayan itu. Membersihkan kotoran, benar, seperti di film-film mengenai para gangster mencuci uang. Mungkin pengalaman hitam dapat diubah menjadi putih dengan mencucinya. Selama aku menemukan tempat yang cocok untuk mendapatkan pengalaman dan tinggal di sana untuk beberapa waktu, itu masuk akal. Pelayan itu pun yang heran dengan sikap Suyang yang tiba-tiba saja seakan merenung. Ia pun bertanya, Tuan, apakah Tuan menganggap aku ini aneh? Apakah begitu? Aku harap tidak, Tuan. Tapi Suyang pun tidak menggubris sama sekali perkataan itu. Ia pun kembali bergumam dalam hatinya. Saat ini, aku cuma bisa memikirkan dua tempat. Pertama, Dragon Spirit Secret Realm dan Demon Abyss. Tentang Dragon Spirit Secret Realm, informasi yang aku miliki adalah kalau itu belum dikembangkan dan syarat untuk masuk adalah memiliki naga raksasa. Hal-hal spesifik di dalamnya sama sekali tidak diketahui. Jika aku mengaku telah mendapatkan banyak pengalaman dari Dragon Spirit Secret Realm, orang lain pasti sulit untuk meragukannya. Lagi pula satu-satunya orang yang saat ini bisa masuk Dragon Spirit Secret Realm adalah saya dan penguasa binatang jenius dari Eagle Union. Namun sebaliknya, abyss iblis sudah lama terbuka.
Tang San bahkan mengatakan dia akan mengatur bakat-bakat muda untuk berlatih di sana. Semakin banyak orang, semakin banyak ketidakpastian yang muncul. Lebih aman memilih alam rahasia roh naga saja. Lagi pula, jika aku bisa meminimalkan jumlah orang yang masuk ke wilayah rahasia sebelum dibuka, itu akan lebih bermanfaat bagiku. Sampai sekarang mereka yang masuk mungkin menangkap naga raksasa sebelum wilayah rahasia naga dibuka, termasuk untuk umum. Luo Ling-er dan beberapa jenius master binatang lainnya dari berbagai negara, tapi aku tidak perlu menargetkan mereka secara khusus. Jadi baiklah, aku bisa saja berubah menjadi pemburu naga raksasa dan memusnahkan semua naga raksasa yang ada sebelumnya kan? Kalau begitu, bantu aku memeriksa informasi terkini tentang wilayah rahasia naga raksasa yang ada di Longxia. Su Yang pun rupanya meminta bantuan dari pendeta Bailing. Kemudian Bailing pun menjawab, tentu pahlawan, tunggu sebentar, aku akan segera mengumpulkan informasinya seluruhnya untuk Anda. 10 menit kemudian, Bailing pun memberikan semua informasi yang ia dapatkan kepada Tuan Muda Su Yang melalui sebuah notifikasi sistem. Pahlawan, ini adalah informasi tentang wilayah rahasia naga raksasa yang saat ini ada di wilayah Longxia Barat Daya, kota Juhe, wilayah rahasia naga perak, wilayah utara kota Anlin, wilayah rahasia naga merah. Kedua, wilayah rahasia ini berada pada level cahaya bintang. Baiklah Bailing, kalau begitu tolong buat reservasi di wilayah rahasia naga perak. Baiklah Tuan, perintah Anda sudah saya terima. Namun saya merasa ada yang sedikit agak aneh. 50 reservasi teratas untuk wilayah rahasia naga perak, semuanya berasal dari pavilion Tianji. Oh, jadi begitu ya Bailing. Seperti yang aku harapkan mengenai kepribadian Luo Ling-er. Bahkan jika dia gagal dengan naga hitam di sini, dia pasti akan mencoba untuk menangkap naga raksasa lainnya. Kenyataannya bahwa semua reservasi berasal dari pavilion Tianji. Itu pasti untuk menciptakan kesempatan baginya. Dan sangat disayangkan bahwa orang ini berlari ke garis tembakku lagi. Aku hanya bisa berduka dalam diam untuk wanita muda tersebut untuk sesaat saja. Bailing, bukannya Temple VIP punya prioritas mutlak untuk wilayah rahasia? Benar sekali tuanku, selama pahlawan membuat reservasi, kecuali ada pengganti kelas 5 bintang tingkat yang lebih tinggi, tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan Anda. Namun, apakah ini dapat mempengaruhi hubungan dengan pavilion Tianji nantinya? Tidak masalah Bailing, tenang saja, langsung saja buat reservasinya sekarang untukku. Baiklah Tuan, aku akan menuruti semua apa yang Anda katakan. Pavilion Tianji, apa yang perlu ditakuti dari sekelompok orang-orang bodoh yang ada di tempat itu? Sebelumnya statusku sebagai VIP di Temple sudah cukup untuk membuat Jia Yue tidak berani mengabaikanku. Sekarang aku bukan hanya penjinak naga hitam, tapi juga anggota kehormatan dari Global Beastmaster Association. Dengan begitu banyak gelar yang digabungkan. Bahkan jika mereka punya 100 kali keberanian, pavilion Tianji tidak akan berani bertindak secara gegabah. Penguasa dosa asal, Fury Daging Samel, dan juga Raja dosa asal, Fury Hati Samel yang hancur. Dan jangan lupa, aku masih punya kartu ASKO lebih dari 10 juta HP, kekuatan hampir 30.000, kecuali mereka mengirimkan pengubah kelas 7 bintang dari pavilion Tianji. Jika tidak ada, aku tidak keberatan menghancurkan beberapa orang yang bodoh saat aku melakukannya bersamaan dengan membunuh para naga.